Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Monica Aprilia, mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya merupakan mahasiswi dari Bapak dosen Rusiadi, SEMSI, yaitu dosen pengampu mata kuliah makroekonomi. Di sini saya akan membahas terkait perkuliahan makroekonomi untuk beberapa pertemuan. Terus saya akan lanjut. Ada pertemuan, ada pertemuan pertama, yaitu analisis hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan trade-off. Yang kedua, Indonesia pasca pandemi terjadi pemulihan ekonomi picu tekanan inflasi. Yang ketiga, trade-off muncul saat Bank Indonesia harus menahan inflasi dengan suku bunga, tapi ini menekan pertumbuhan. Alasan Bank Indonesia naikkan suku bunga pada tahun 2022 sampai 2023 yaitu respons terhadap inflasi global. Perang, supply chain terganggu, harga komoditas naik. Tujuannya yaitu stabilkan rupiah dan jaga inflasi inti. Dampaknya, konsumsi melemah karena bunga kredit naik, investasi tertunda karena biaya modal meningkat. Penurunan pengangguran pada tahun 2020 sampai 2023. Secara statistik, penurunan berarti perbaikan pasar kerja. Diperlukan evaluasi jenis pekerjaan formal atau informal, upah dan jaminan sosial, dan stabilitas kerja. Perlu analisis kualitas, bukan hanya kuantitas. Rekomendasi kebijakan inflasi naik, pertumbuhan dijaga, gunakan kombinasi moneter dan fiskal. Moneter yaitu kenaikan suku bunga secara bertahap, sedangkan fiskal subsidi perlindungan sosial dukungan UMKM. Tujuannya yaitu inflasi terkendali, daya beli dan pertumbuhan tetap terjaga. Perbandingan ekonomi 2020 vs 2022. Yang pertama dari aspek ekonomi. Pada tahun 2020, resesi minus 2,1%. Tahun 2022, pulih kembali 5%. Aspek inflasi. Tahun 2020 rendah dan tahun 2022 tinggi. Aspek konsumsi tahun 2020 lemah, tahun 2022 menguat. Terakhir, aspek investasi. Tahun 2020 turun dan tahun 2022 naik kembali. Pada tahun 2020 butuh stimulus fiskal, sedangkan tahun 2022 butuh kebijakan moneter ditambah proteksi sosial. Kesimpulannya itu trade-off pertum- antara inflasi dan pertumbuhan nyata di Indonesia. Kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan konteks tahun dan tantangan global. Kombinasi kebijakan sangat penting untuk menghadapi kondisi kompleks. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan dua. Pertemuan dua. Data pengangguran lulusan SMK per Agustus 2024. Jumlah pengangguran terbuka 7,47 juta orang, tertinggi lulusan SMK TPT 8,62%. Mengapa lulusan SMK menganggur lebih tinggi? Mismatch keterampilan dan kebutuhan industri. Yang kedua, minim pengalaman dan soft skill. Yang ketiga, belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan, yang pertama revitalisasi kurikulum SMK, yang kedua sertifikasi kompetensi, dan yang ketiga program magang dan insentif industri.
Inflasi dan stabilitas harga per Desember 2024. Inflasi 1,57%, terendah 2 dekade. Namun, ada lonjakan harga pangan musiman. Penyebab utama inflasi saat ini yaitu gangguan pasokan pangan dan distribusi daerah. Kebijakan stabilitas harga, operasi pasar oleh Bulog. Dua, menyediakan pangan murah di wilayah terdampak. Dan yang ketiga, mengurangi tekanan inflasi musiman. Neraca perdagangan versus transaksi berjalan pada Maret 2025. Surplus perdagangan US dollar 4,33 miliar. Defisit transaksi berjalan 0,6% dari PDB. Perbedaan neraca perdagangan dan transaksi berjalan, yaitu perdagangan ekspor impor barang, transaksi berjalan, barang jasa pendapatan dan transfer. Kebijakan luar negeri yaitu pertama diversifikasi pasar ekspor jasa dan pariwisata, dan yang terakhir promosi investasi asing langsung (FDI). Ancaman teroris AS dan diplomasi ekonomi pada tahun 2025. Amerika Serikat pertimbangkan tarif 32% pada ekspor RI, berdampak pada industri dan surplus. Dampak tarif Amerika Serikat yaitu menurunnya daya saing dan ekspor RI. Yang kedua, industri padat karya terdampak. Kebijakan diplomasi ekonomi yaitu negosiasi bilateral tarif. Dua, diversifikasi pasar ekspor. Dan ketiga, promosi produk via kerjasama dagang. Terima kasih, kita lanjut ke pertemuan ketiga. Tasya. Pertemuan ketiga. Penurunan subsidi energi pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, subsidi energi mencapai 698,8 triliun. Isinya tuh minyak. Minyak 502 triliun ditambah listrik 196,8 triliun. Pada tahun 2023, subsidi energi turun menjadi 496,9 triliun. Persentase penurunan mencapai 28,9%. Dampaknya yaitu inflasi naik, daya beli turun akibat kenaikan harga energi. Penerimaan pajak versus defisit APBN. Pajak pada tahun 2014 mencapai 1.126,7 triliun sampai 2023 mencapai 2.016,9 triliun. Defisit 2014 yaitu minus 246,7 triliun dan 2023 minus 522,3 triliun. Trennya, penerimaan naik, tetapi defisit juga meningkat. Prediksi 2024 jika pajak naik 10%, defisitnya minus 320,6 triliun. Studi kasus 1, subsidi energi versus belanja produktif. Subsidi tahun 2022 mencapai 698,8 triliun dan 2023 mencapai 496,9 triliun. Dampaknya inflasi 5,5%, belanja produktif terganggu. Trade-off infrastruktur versus beban rakyat. Targeting subsidi langsung dan transportasi umum. Krisis sosial, perlu bansos, dan pengendalian harga. Pada studi kasus 2, Tax Amnesty Volume 2, tahun 2024. Targetnya itu tambahan pajak 100 triliun, repatriasi aset 1.000 triliun. Masalah pada tahun 2012 hanya 14% aset direpatriasi. Evaluasinya perlu transparansi dan sanksi tegas. Insentifnya perlindungan hukum, layanan cepat. Jangka panjangnya reformasi pajak dan integrasi data. Pada studi kasus 3, defisit APBN dan utang luar negeri. Utang pada tahun 2003 mencapai 8.000,3 triliun, mencapai 39% PDB. Bunganya 8,2 triliun per tahun. Proyeksi defisit tahun 2024 2,7% PDB.
Batas aman masih di bawah Malaysia dan Thailand. Refinancing, utang jangka panjang dan diversifikasi. Solusi alternatif, peran PT SNI dan skema KBBU. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas pertemuan keempat. Ini. Pada pertemuan keempat, saya akan membahas penurunan subsidi energi. Pada tahun 2022, senilai 698,8 triliun, berisi minyak 802 triliun, ditambah listrik 1.906,8 triliun. Pada tahun 2003, mencapai 496,9 triliun, penurunan 28,9%. Dampaknya, inflasi naik, daya beli masyarakat menurun. Penerimaan pajak dan defisit pajak pada tahun 2014 mencapai 1.126,7 triliun sampai 2023 mencapai 2.016,9 triliun. Defisit pada tahun 2014 mencapai minus 246,7 triliun. Pada tahun 2023 mencapai minus 522,3 triliun. Prediksi tahun 2024, jika pajak naik 10%, defisit mencapai minus 320 triliun. Subsidi energi versus belanja produktif. 2022 mencapai 698,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah. Pada tahun 2003 turun jadi 496,9 triliun karena harga minyak. Trade-off infrastruktur vs beban hidup rakyat. Targeting subsidi langsung dan transportasi umum. Krisis sosial butuh bansos dan pengendalian harga. Produk domestik bruto Indonesia pasca pandemi, yaitu PDB 2023 mencapai 20.892,4 triliun, pertumbuhannya 5,05%. PDB per kapita mencapai 76,6 juta US dengan US dollar 5.000 US dollar. Amerika Serikat mencapai 2,5% pertumbuhan. PDB kapita mencapai 80.000 US dollar. India 6,5% pertumbuhan. PDB kapita mencapai 3.000 US dollar. Analisis pertumbuhan ekonomi PDB nominal versus real versus per kapita. Indonesia tetap tumbuh 5% karena konsumsi dan ekspor. Perbandingan negara US dollar, perbandingan negara Amerika Serikat versus India versus Indonesia. Produk domestik bruto per kapita dan ketimpangan. PDB per kapita, yaitu kesejahteraan otomatis. Pertumbuhan ekonomi harus disertai distribusi merata. Contoh negara, India tumbuh tinggi, tapi tetap miskin. Evaluasi dan kebijakan PDB, target 10.000 US dollar per kapita dalam satu dekade. Tantangannya yaitu bonus demografi, kualitas SDM. Solusinya, investasi infrastruktur, reformasi fiskal. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan kelima. Oke, pada pertemuan kelima, saya akan membahas terkait pembangunan dasar ya. Tahun tertinggi pada tahun 2021, 6,3%. Karena vaksinasi dan stimulus ekonomi. Tahun terendah tahun 2020, minus 3,1% karena pandemi COVID-19. Pandemi memicu penurunan konsumsi, investasi, dan rantai pasok. Pada tahun 2021, pemulihan cepat, lockdown dibuka vaksinasi. 2023, melambat inflasi, suku bunga naik, konflik geopolitik. Pada tahun 2021, tidak merata, negara maju pulih lebih cepat. Rusia, Ukraina, krisis energi dan pangan, inflasi global terjadi. Evaluasi dan kebijakan. Kebijakan jangka panjang, diversifikasi ekonomi, energi terbarukan. Indonesia belanja produktif, hilirisasi UMKM digital, perlindungan sosial untuk masyarakat rentan. Subsidi energi versus belanja produktif. Pada tahun 2022, 698,8 triliun subsidi. Tahun 2023 turun jadi 496,9 triliun.
Dampaknya, inflasi naik, belanja sosial tersaingi, trade-off infrastruktur versus daya beli masyarakat, targeted, subsidi transportasi umum, data DTKS, krisis sosial, bansos tunai, kompensasi. Tren ekonomi global 2015 sampai 2023. Pada tahun 2015, 3,3%. Pada tahun 2016, 2,8%. Pada tahun 2017, 3,3%. Pada tahun 2018, 3,0%. Dan pada tahun 2019, 2,6%. Pada tahun 2020 mencapai minus 3,1%. Pada tahun 2001 mencapai 6,3%. Pada tahun 2022, 3,5%. Dan pada tahun 2003, 3,3%. Pemahaman konsep kontekstual pada tahun 2020, pandemi global, konsumsi anjlok, pasokan terganggu. Pada tahun 2021, stimulus fiskal, vaksinasi, pemulihan ekonomi. Komparasi dan evaluasi, tahun 2009 mencapai 2,6%, tahun 2020 mencapai minus 3,1%, tahun 2023 mencapai 3,3%. Negara maju pulih cepat dan negara berkembang tertinggal. Strategi dan solusi G20. Pertumbuhan jangka panjang, investasi global, pajak hijau, kurangi ketimpangan teknologi dan pendanaan pembangunan, bantuan fiskal dan kesehatan untuk negara berkembang. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas terkait pertemuan ketujuh. Pemahaman data. Surplus neraca perdagangan disebabkan oleh kenaikan harga komoditas ekspor, CPO, batu bara, dan nikel. Penurunan impor selama pandemi, hilirisasi industri, dan substitusi impor. Transaksi berjalan tetap defisit karena defisit neraca jasa dan pendapatan primer, pembayaran dividen dan bunga utang luar negeri. Evaluasi dan analisa dampak defisit transaksi berjalan. Yang pertama, tekanan pada nilai tukar rupiah. Yang kedua, penurunan cadangan devisa jika intervensi dilakukan. Dan yang ketiga, meningkatkan risiko ekonomi makro jika berkelanjutan. Peran FDI dan portofolio. FDI dukung aset produktif jangka panjang. Portofolio sediakan likuiditas jangka pendek. Kedua jenis investasi membantu menyeimbangkan neraca pembayaran. Rekomendasi kebijakan. Mengurangi defisit jasa dan menjaga arus investasi. Yang pertama, kembangkan industri jasa lokal, logistik atau TI. Yang kedua, digitalisasi UMKM jasa. Yang ketiga, pelatihan vokasi dan reformasi fiskal. Dan yang keempat, stabilitas makro untuk kepercayaan investor. Untuk meningkatkan daya saing ekspor jasa, perlu investasi infrastruktur logistik dan digital. Yang kedua, promosi pariwisata berkualitas. Yang ketiga, ekspansi ekspor jasa digital, yaitu game atau software. Dan yang terakhir, perjanjian dagang bidang jasa, FTA atau CEPA. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas terkait pertemuan ke-8. Gambaran ekonomi mikro. Ekonomi mikro mengkaji perilaku konsumen dan produsen. Contohnya, konsumen memilih produk karena harga. Produsen menambah produksi saat harga naik. Contoh produk mie instan. Permintaan dipengaruhi harga, pendapatan, preferensi. Penawaran dipengaruhi harga jual, biaya produksi, dan teknologi. Data permintaan dan penawaran. Harga 2.000 sampai 4.000, permintaan 1.000 sampai 500, penawaran 400 sampai 1.100, titik keseimbangan 3.000 per 750 unit. Kesimpulannya, responsif terhadap perubahan harga. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas terkait pertemuan ke-9. Penurunan perdagangan barang karena permintaan lemah, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian global.
Peningkatan perdagangan jasa karena digitalisasi, pemulihan pariwisata dan logistik. Ketegangan geopolitik berdampak pada disrupsi rantai pasok, biaya logistik naik, investasi turun. Negara maju dominan dalam perdagangan jasa karena infrastruktur kuat, SDM unggul, dan FTA luas. Tantangan negara berkembang yaitu infrastruktur digital lemah, SDM belum siap, regulasi lambat, branding global kurang. Rekomendasi kebijakan, strategi tingkatan ekspor jasa, investasi digital, pelatihan vokasi, insentif industri jasa, promosi internasional, kurangi ketergantungan barang mentah, hilirisasi industri, diversifikasi ekspor, dorong startup lokal. Peran digitalisasi yaitu buka akses pasar global, turunkan biaya transaksi, dorong kerja jarak jauh dan ekspor jasa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas, selanjutnya dan terakhir saya akan membahas pertemuan ke-15. Tujuan kenaikan suku bunga tahun 2022 sampai 2023. Yang pertama, menekan laju inflasi dan permintaan agregat. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang ketiga, mengelola ekspektasi inflasi masyarakat dan investor. Dampak terhadap konsumsi dan investasi yaitu kredit konsumsi lebih mahal, konsumsi rumah tangga turun, biaya pinjaman naik, maka investasi swasta melambat. Pertumbuhan ekonomi berisiko melambat jika terlalu tinggi. Jenis kebijakan moneter oleh Bank Indonesia itu kebijakan moneter kontraktif. Tujuannya mengurangi uang beredar dan menahan inflasi. Dilakukan dengan menaikkan BI 7DR dari 3,5% ke 6%. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan yaitu menjaga likuiditas sistem perbankan. Yang kedua, pengawasan sistem pembayaran dan perbankan. Dan yang ketiga, koordinasi dengan OJK dan pemerintahan. Sinergi moneter dan fiskal, yaitu Bank Indonesia menahan konsumsi, pemerintah melindungi daya beli. Yang kedua, bantuan sosial, subsidi pangan atau energi sebagai kompensasi. Dan yang ketiga, stimulus fiskal untuk sektor produktif menjaga pertumbuhan. Thank you. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.